Assalamualaikum, I'm Lee, welcome to my channel. Beberapa hari ini Nahdlatul Ulama atau NU sedang disibukkan dengan klarifikasi oleh para kiainya, gus-gusnya, dan para santri yang mungkin saat ini sedang mengenyam pendidikan di pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Nah, mengenai tentunya kita juga semuanya sudah tahu tentang beberapa hal negatif yang terjadi pada pondok pesantren yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama. Nah, kenapa Nahdlatul Ulama atau NU yang diserang? Nah, tentunya karena NU sendiri merupakan sebuah ormas yang sangat besar yang ada di Indonesia. Nah, sudah pasti mayoritas pesantren-pesantren yang ada di Indonesia itu dimiliki oleh kiai-kiai, gus-gus dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama seperti itu. Nah, sebenarnya kekepuan publik mengenai masalah pesantren ini itu diawali dari robohnya sebuah pondok pesantren bernama Al-Qazni di Sidoarjo. Nah, seperti yang kita ketahui, robohnya pesantren ini tentu diliputi banyak hal-hal yang kontroversial. Nah, yang menjadi dalang utama dalam robohnya sebuah infrastruktur gedung bertingkat 3. Nah, hal ini menjadi polemik juga di masyarakat karena banyak sekali ahli-ahli perbangunan, ahli building, ahli pertukangan dan sebagainya, ahli teknik sipil itu mengkritik proses pembangunan dari pesantren ini. Mulai dari proses konstruksi bangunan ini yang mungkin tidak profesional karena yang mengerjakan pembangunan ini mayoritas tukangnya adalah santri-santri dari pesantren itu sendiri, ya kan? Bukan tukang atau bukan kontraktor seperti itu yang berpengalaman. Nah, kemarahan publik semakin menjadi-jadi ketika Trans7 dalam program TV yang bernama Expose itu membongkar atau menguliti sisi gelap dari pesantren. Nah, Trans7 menyoroti tradisi-tradisi yang mungkin bagi sebagian orang menganggap ini adalah sebuah hal yang bernada feudalisme, oke? Seperti penghormatan santri kepada kiai-kiai yang dinilai sangat tidak etis, tidak elok, tidak egaliter seperti itu. Ada yang berjalan jongkok atau ngesot saat menemui kiai mereka, serta ada juga banyak sekali santri yang memberikan amplop kepada kiainya seperti itu. Nah, tak banyak juga santri-santri ini dilecehkan oleh para kiainya. Ya, karena seperti yang kita ketahui banyak sekali pelecehan seksual yang terjadi di pesantren. Nah, dari kedua hal besar ini, apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita simpulkan? Polemik apa atau problem apa yang sebenarnya menjangkiti kultur pesantren di Indonesia ini? Ya, itu adalah feudalisme. Ya, sumber dari semua masalah yang terjadi di pesantren ini yang mungkin menjadi polemik besar bagi kalangan Islam lainnya, sekte Islam lainnya, itu tak lepas dari sistem feudalisme. Yang mana seperti kita ketahui, feudalisme yang ada di Jawa itu sangat erat kaitannya dengan agama Buddha dan agama Hindu, yang mana masyarakat Jawa menganut agama tersebut di zaman lampau seperti itu. Jadi sisa-sisa atau partikel-partikel feodalisme itu masih mengakar kuat dalam budaya Jawa itu sendiri. Yang mana tentunya bagi sebagian orang termasuk saya, hal-hal yang bersifat feodalisme ini tentu saja tidak pas jika kita sandingkan atau jika kita compare dengan ajaran Islam itu sendiri. Karena tentu saja ajaran Islam mengajarkan hal-hal yang bersifat egaliter dalam bersosial. Ya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itulah ajaran Islam. Karena ya Islam tidak memperdulikan status sosial. Karena yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling bertakwa. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata dengan banyaknya aliran-aliran atau banyaknya sekte, subsekte
dalam tubuh Islam itu sendiri. Ya kita bisa bilang mazhab, manhaj, apa namanya lagi, aliran seperti itu, Sunni, Syiah dan sebagainya. Dan NU atau Nahdlatul Ulama itu sebenarnya bukan aliran. Nah, ini mungkin banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang miskonsepsi mengenai Islam Nusantara atau Islam NU ini. Karena mungkin orang menganggap bahwa NU adalah aliran Islam. NU adalah Islam model lain seperti itu. Tapi ternyata bukan. Oke, NU hanyalah sebuah organisasi masyarakat. Bukan sekte, bukan aliran, dan bukan mazhab atau manhaj. Walaupun mayoritas dari kader-kader NU itu menganut paham Syafi'iyah, Maturidiyah, atau bisa dibilang Asy'ari. Oke. Bukan Atsari ya. Kalau Atsari itu ya seperti orang-orang Salafi. Nah, NU menganut paham Asy'ariyah atau Asy'ari. Nah, gitu. Nah, mungkin kedepannya saya akan membahas dan mengulas lebih dalam lagi tentang aliran-aliran atau sekte-sekte yang ada di dalam Islam. Oke. Nah, jadi polemik ini semakin berapi-api ya, digaungkan oleh penganut agama Islam yang memiliki pemahaman berbeda dengan NU, tentunya berbeda dengan Asy'ari. Ya mungkin orang-orang Salafi, orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Persis itu acap kali mengkritik bahwa hal-hal yang diwajarkan oleh para santri, para kiai dan para ulama dari NU dalam mengaplikasikan pesantren mereka di masyarakat itu terkesan sangat feodal seperti itu. Jadi banyak sekali kritik-kritik yang dikeluarkan oleh orang-orang terhadap tubuh NU itu sendiri. Ya terkhususnya masalah pesantren. Nah, yang mana hal ini dibalas kembali oleh orang-orang NU yang mungkin zaman lampau, zamannya Gus Dur, Cak Nur, itu NU menjadi sebuah ormas Islam yang moderat, yang liberal seperti itu, yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan Muslim yang yang belajar sampai ke negeri Amerika Serikat seperti itu. Jadi sangat menjadi agak sedikit fanatik, tidak seperti pendahulunya seperti itu. Jadi kritik yang dilemparkan oleh tokoh-tokoh agama lain, tokoh-tokoh sekte lain, tokoh-tokoh mazhab lain itu direspon dengan respon yang cukup miris seperti itu. Jadi kontraproduktif sebenarnya. Karena responnya juga kasar, banyak yang merespon yang aneh-aneh juga, sampai ada yang mengancam juga. Yang mana ini sebenarnya bukan wajah NU itu sendiri yang damai, yang toleran, yang menjadi panutan lah untuk melawan aliran-aliran Islam yang keras, seperti aliran-aliran Islam yang kasar seperti ISIS, seperti ya aliran-aliran yang sudah di ban di Indonesia seperti itu. Ya selain ada yang membalas kritikan tersebut dengan emosi, banyak juga sebenarnya santri-santri atau kiai-kiai NU yang membalasnya dengan cukup baik sebenarnya, dengan perdebatan intelektual, dialektika bersama orang-orang yang mungkin mengkritik seperti itu. Jadi ya sebenarnya berimbang juga kalau dilihat-lihat. Ya bagaimanapun juga ya, ini sebenarnya masalahnya sudah kemana-mana seperti itu. Jadi orang sudah sudah mengecam, sudah menjudge pesantren itu sendiri. Padahal yang salah bukan pesantrennya seperti itu. Pesantrennya baik-baik saja. Ya apalagi jika kita runut lebih jauh lagi, kita tarik lebih jauh lagi benang merahnya, itu sebenarnya pesantren, kulturnya, adatnya atau pendidikannya itu sangat mengakar kuat pada sejarah Indonesia masa lampau, terkhususnya di masa Belanda atau zaman kolonial seperti itu. Ya sejarah pesantren ini sudah mengakar kuat di Indonesia, dimulai sejak didirikannya oleh Wali Songo dan kemudian menjadi basis utama untuk melawan kolonialisme di masa Belanda dulu,
Dan tidak hanya itu juga, banyak ulama-ulama dan santri-santri dari pesantren yang memimpin perang gerilya atau perang jihad melawan penjajah di masa lampau. Dan laskar tersebut berbasis atau berakar dari pesantren, dari santri-santri seperti itu. Nah, mereka itu bersatu padu memperkuat pertahanan Indonesia. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pesantren, karena pesantren ini bagaimanapun juga kita butuh. Ya karena ya seperti yang kita ketahui, tidak hanya itu ya, pesantren juga masih diperlukan terutama di pelosok-pelosok desa, daerah-daerah yang mungkin masih tertinggal seperti itu, yang mungkin banyak masyarakatnya tidak punya uang untuk mengenyam pendidikan formal, mengenyam pendidikan yang lebih yang lebih mahal. Jadi pesantren-pesantren yang mungkin banyak juga yang menggratiskan, yang mungkin cocok untuk orang-orang yang berada di kalangan bawah, cocok untuk orang-orang yang mulai bertaubat dan tidak mempunyai uang untuk mengenyam pendidikan, terutama pendidikan agama seperti itu. Ya, hal ini sangat dibutuhkan sekali. Kita tidak bisa lari dari kultur pesantren itu sendiri, karena ya sudah mengakar seperti itu, karena sudah supply dan demand-nya itu sudah terbentuk sejak dulu. Oke. Nah, jadi buat Anda semuanya yang mempunyai perbedaan dengan mayoritas NU alirannya, atau mungkin Anda yang non muslim yang saat ini sedang melakukan generalisasi ya, atau main hantam saja bahwa pesantren itu sepenuhnya atau semuanya buruk, sepenuhnya feudal, yaitu Anda semua harus mengerti bahwa tidak semua pesantren itu memiliki tradisi-tradisi yang feudal dalam praktik keagamaannya atau praktik pedagoginya seperti itu. Nah, praktik-praktik keagamaan Hindu-Buddha ini itu mengakar kuat pada tradisi-tradisi yang dianut oleh orang-orang khususnya di Jawa. Dan sekarang sudah menjadi adat Jawa itu sendiri. Yang mana sekarang adat Jawa tersebut sudah tersinkretisme dengan ajaran Islam itu sendiri. Jadi adat Jawa dan Islam itu mix, dan lahirlah Islam Nusantara, yang mana banyak kalangan dari Nahdlatul Ulama menganut faham tersebut. Nah, apalagi para Islamofobik juga ikut menunggangi kasus ini agar dapat melecehkan Islamnya. Jadi orang-orang yang nggak ngerti atau orang-orang yang benci akan Islam itu sebenarnya tidak peduli dengan apa yang terjadi di pesantren, dengan apa yang terjadi di aliran-aliran Islam, sekte Islam dan sebagainya. Mereka hanya tahu bagaimana cara untuk mendiskreditkan, bagaimana cara untuk menghina, melecehkan agama Islam dengan hal-hal yang berbau kelakuan oknum seperti itu. Ya, kita kan tahu bahwa kasus pesantren ini sebenarnya juga bisa dibilang hanya oknum semata. Maksudnya kayak tidak semua pesantren yang dapat kita katakan masih feudal, dapat kita katakan masih tertinggal seperti itu. Ya, memang mungkin masih banyak, tapi tidak semua. Oke? Karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali pesantren yang tidak menganut faham-faham yang masih feodal ini, seperti pesantren Salafi atau pesantren Syafi'iyah modern yang dimiliki oleh NU seperti itu. Kalau yang modern sih, kalau menurut saya ya tidak terlalu banyak hal-hal yang bersifat feodalisme seperti itu. Bahkan masih banyak juga pesantren-pesantren tradisional yang berada di daerah non-Jawa seperti di Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya. Itu ya hal-hal yang bersifat feodalisme atau hal-hal yang seperti sungkeman, sujud-sujud, bukan sujud, ngesot-ngesot, menunduk seperti itu tidak ada diajarkan oleh pesantren-pesantren yang memiliki kiai non-Jawa seperti yang berada di daerah-daerah Sumatera dan sebagainya. Karena sekali lagi saya bilang bahwa feodalisme dalam pesantren ini memang kita dapat mengkotakkan ya. Ini semua terjadi karena kultur dari orang Jawa itu sendiri. Jadi pesantren-pesantren NU atau pesantren-pesantren Asy'ari, Maturidi itu di luar Jawa itu tidak seperti itu. Mereka masih masih egaliter seperti itu. Jadi ya saya banyak melihat pesantren-pesantren tradisional di Sumatera Barat itu tidak memiliki kultur-kultur yang sama dengan pesantren yang ada di Jawa. Ya mungkin mereka masih menghormati guru-guru mereka dengan
hal-hal yang sedikit sedikit wah lah. Tidak seperti di Jawa, tidak kental seperti di Jawa itu penghormatannya terhadap guru-guru mereka, kiai-kiai mereka, seperti itu. Ya sebenarnya bukan pesantren saja kalau kita bahas tentang feodalisme. Sekolah kita, sekolah biasa, ada ada ospek yang menunjukkan senioritas. Di pekerjaan juga kita mengamalkan praktik-praktik senioritas. Feodalisme itu sebenarnya sudah mengakar erat di budaya-budaya Indonesia, walaupun kita hanya bisa untuk membaginya menjadi spektrum saja. Ya, ada yang feodalismenya masih bisa ditoleransi lah, dan ada yang sudah keterlaluan seperti itu. Jadi ya begitulah. Ya seperti yang kita ketahui, bahkan di rumah sendiri ya, feodalisme itu masih ada. Kita harus nurut apa kata orang tua, walaupun perkataan tersebut salah seperti itu, tapi kita harus nurut. Itu kenapa? Karena feodalisme. Ya walaupun di keluarga saya sendiri tidak ada seperti itu, tapi ya masih banyak keluarga-keluarga di Indonesia yang tradisional, yang mungkin menganut paham-paham tertentu, itu masih kental sekali jiwa-jiwa feodalisme di kalangan keluarga itu sendiri, seperti itu. Nah hal ini memang sebenarnya menjadi PR tersendiri untuk bagaimana kita menghilangkan budaya-budaya feodal yang ada di masyarakat. Karena bagaimanapun juga, ya semuanya sudah mengakar kuat dari dulu, seperti itu. Dan kita juga tidak bisa mengubahnya secara begitu saja, seperti itu. Kita harus pelan-pelan. Tidak bisa diubah begitu saja budaya-budaya yang masih feodal ini, karena banyak sekali manusia-manusia yang menganggap bahwa budaya ini ya biasa saja, atau ya seperti sudah sudah menjadi doktrin tersendiri untuk mereka percayai, seperti itu. Karena seperti yang saya bilang tadi, dalam aliran-aliran Islam di Nusantara ini, terkhususnya Jawa, sungkeman, jalan-jalan ngesot, atau tunduk kepada guru, kepada kiai, kepada ulama, itu sudah dianggap sebagai adab pada seorang guru. Nah saya juga tidak bisa menyalahkan, karena mereka juga punya dalil. Mereka punya kitabnya tersendiri. Mereka punya dalil-dalil dari dari hadis, dalil-dalil dari perkataan-perkataan sahabat Nabi seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seperti itu. Jadi ya gimana? Kita juga tidak bisa menyalahkan, karena mereka juga punya dalil untuk melegitimasi apa yang mereka lakukan. Di satu sisi kita yang kontra ingin membebaskan Indonesia dari feodalisme, namun di sisi yang lain ya mayoritas masyarakat muslim lah di Indonesia, di Jawa tentunya, itu menikmatinya, menganggap bahwa semua itu adalah perintah Tuhan, adalah hal-hal yang harus dilakukan. Dia gimana? Right? Kita hidup di negara demokrasi. Jadi semua orang berhak menganut apapun kepercayaan yang dipercayai mereka. Menganut subsekte, menganut aliran-aliran yang mereka percayai. Mereka juga bisa untuk memperdebatkan hal ini. Mereka juga punya dalil untuk menjadi pembenaran atas nama adab. Jadi ya menurut saya, bagaimana solusi dari semua ini, dari perdebatan ini, dari kritik mengkritik ini, bahkan tidak sedikit juga yang menghina, yang mengecam, yang mendiskreditkan pesantren itu sendiri di sosmed tentunya. Itu kita sebenarnya sebagai muslim ya, kita sudah sepatutnya untuk tidak menjudge dan bersikap lebih objektif lagi. Tidak menggeneralisir. Itu kita mengkritiknya dengan cara yang lebih beradab juga. Kita mengkritik dengan cara berdebat, berdialektika, mendidik anak-anak kita yang mungkin kita tidak ingin ikut berjiwa feodal. Ya kita pesantrenkan di pesantren yang lebih modern, atau pesantren yang bukan aliran NU seperti itu, bukan aliran Asy'ari atau Islam Nusantara seperti itu maksudnya. Ya. Jadi dengan debat, dengan dialektika, itu masyarakat bisa melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah, dan pesantren yang mana yang mungkin cocok untuk anak mereka, yang jika mereka suka hal yang bersifat feodal karena mereka mungkin orang Jawa dan
sudah dididik seperti itu juga, ya itu terserah mereka juga sebenarnya. Maksudku kayak ya kita juga tidak punya hak untuk melarang orang seperti itu, right? Karena ya mereka juga punya hak untuk melakukan hal seperti itu. Gimana juga ya gimana, right? Kita hanya bisa mengkritik, hanya bisa berdialektika dan berdiskusi intelektual tentang masalah-masalah ini dengan orang-orang yang terkait, dengan orang NU yang terkait seperti itu. Ya mungkin kita memperdebatkan dalil-dalil yang mereka bawa, mungkin ya. Saya juga tidak mau sebenarnya, karena ya udah terserah aja, karena ya seperti itulah. Jadi ya kita hormati saja keputusan mereka, kita hormati saja aliran yang mereka anut, kita hormati saja jika keinginan mereka untuk melestarikan feodalisme di Indonesia, di pesantren mereka atau dimanapun, berdampak juga dengan kita sebenarnya. Ya kalau kita tidak suka ya nggak usah sekolahin anak kita di pesantren tersebut, right? Dan kita tidak perlu menjelek-jelekan juga, tidak perlu menghina, tidak perlu mengecam juga sebenarnya. Ya kalau kritik ya oke, sebenarnya kita harus mengkritik karena ya kita hidup di negara demokrasi. Kritik dan saran itu ya biasa saja, asalkan tidak keterlaluan. Dan juga para kiai, para gus-gus, santri-santri yang berada di kalangan Nahdlatul Ulama yang terkhususnya masih konservatif, tradisional dan menganut faham Islam Nusantara ya pastinya. Itu diharapkan juga bisa lebih terbuka dan tidak mudah tersulut emosi dan tidak terlalu fanatik jika masyarakat mengkritik pesantren atau mengkritik ulama yang mereka agung-agungkan seperti itu. Jadi ya saya maunya ya kita semua terbuka lah untuk menerima kritik, untuk berdialektika, mencari jalan tengah antara orang-orang yang kontroversi, antara orang-orang yang kontra dan orang-orang yang pro seperti itu. Jadi ya kita yang kontra ini sebenarnya janganlah untuk mencaci maki seperti itu. Ya kita mengingatkan boleh, mengkritik boleh. Dan ya seperti ini kita mendidik generasi-generasi selanjutnya dengan hal-hal yang jauh dari kata feodalisme, yang jauh dari budaya-budaya feodal, yang jauh dari budaya-budaya merendahkan diri kepada orang lain, dan lebih mengedepankan egalitarianisme. Karena kita sudah berada di masa-masa modern. Kita tidak berada di zaman-zaman dahulu yang mementingkan kasta dan sebagainya, yang menganggap bahwa kiai tersebut adalah orang dengan kasta yang tinggi, kasta Brahma misalnya, dan orang yang di bawahnya adalah kasta budak. Padahal pesantren itu sendiri di awalnya itu melawan sistem kasta tersebut, karena semua orang, baik itu kalangan miskin, kalangan menengah dan sebagainya, itu diajarkan semuanya di pesantren untuk melawan sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda, karena sekolah Belanda tentu saja sangat sangat kastaisme sekali, sangat diskriminatif sekali, karena yang diajari atau yang menjadi murid di sekolah-sekolah Belanda itu adalah orang-orang priai semua, orang-orang kalangan atas semua, bangsawan semua. Jadi karena itulah pesantren didirikan. Jadi orang-orang pintar, orang-orang yang berilmu membuat pesantren tersebut menjadi sebuah institusi pendidikan yang dapat merangkul semuanya. Bahkan orang non-muslim pun dirangkul dalam pesantren. Karena ya tujuannya dakwah kepada non-muslim agar menjadi muslim seperti itu. Jadi ya kita hanya bisa berdialektika ya, hanya bisa menyampaikan opini kita, mendidik generasi penerus agar jauh lah ya dari hal-hal yang bersifat feodalisme. So ya, kita hormati saja apa yang mereka yakini. Yang penting tidak mengganggu pada kita. Dan jika kita tidak suka ya udah, tidak usah sekolahkan anak kita di pesantren tersebut. Mari kita saling menghormati, mari kita tidak saling mencaci maki. Tapi kalau Anda ingin berdialektika, ingin berdebat dengan saya di komentar, ya udah oke. Mari kita berdebat, mari kita bahas, mari kita diskusikan di kolom komentar di bawah ini. So I'm Lee, keep smart and bye bye.